kenapa Nabi Yakub sampai mengingatkan sampai 2 kali masalah kekhawatiran akan timbulnya yang namanya hasud. Jadi Bu, yang pertama, kenapa Nabi Yakub sampai mengingatkan kok sampai 2 kali? Karena yang namanya hasud itu Bu bisa muncul kapan aja, di mana saja, kepada siapa saja. Kepada saudara ibu pun bisa. Ibu dihasutin sama saudara, enggak menutup kemungkinan, sangat bisa. Kenapa Nabi Yusuf dihasudin sama abang-abangnya? Ya kayak apalagi kita bukan keluarga Nabi, ya enggak? Bisa ada kemungkinan dihasutin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sampai mengingatkan sampai 2 kali? Karena apa? Efeknya bisa membahayakan. Bahkan Allah juga sampaikan mengajarkan apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diajarkan berlindung daripada kejelekan orang-orang yang hasud. Sampai untuk hasud ini Bu, kita diminta sama Allah meminta perlindungan. Karena saking bahayanya ini Bu, hasud ini, dengki ini. Karena efeknya apa Bu? Yang pertama, kalau dia berani, kalau orang hasud ini berani, itu bisa sampai dia ngebunuh. Itu yang paling berani. Atau kemungkinan kedua, kalau dia nggak berani ngebunuh, nyantet dia. Bisa disantet itu. Kalau nggak berani secara terbuka disantet. Tapi ini juga termasuk kategori berani sebenarnya. Kalau orang berani nyantet orang, berarti dia siap masuk neraka, bukan orang. Atau yang paling mungkin yang nggak sampai nyantet, itu pun menatap kita dengan pandangan dengki sehingga menimbulkan yang namanya penyakit ain. Itu ada penyakit yang namanya penyakit ain Bu, yang disebabkan cuma karena pandangan aja. Orang memandang sini, itu bisa, jangan dikira nggak bisa menimbulkan penyakit, bisa. Dan itu sangat nyata kalau kata Rasulullah. Nah jadi Bu, mengenai penyakit ain ini Bu, ini penyebabnya itu ada 2 Bu. Ini sekaligus kita ulas ya, mudah-mudahan menjadi ilmu juga. Jadi penyakit ain itu penyebabnya ada 2. Sampaikan oleh Sadiril pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah akan kita bahas, yaitu ayat ke-67. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan. Tadi di awal kita sebelum memulai pengajian, kita membaca salawat kalamun qadimun. Jadi ya ini sebenarnya doa juga, sama seperti Allahumma arhamna bil Quran, sama. Cuman biasanya ada di beberapa daerah menggunakan salawat ini gitu. Nah juga sebagaimana yang dipesanin Ustaz Ujang, jadi sebelum mengkaji, kita kaji sejenak tentang apa arti atau yang terdapat dalam kalamun qadimun ini Bu. Ya dipegang ya. Nah jadi kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim, yang tidak ada kebosanan didengarkan,
Dan juga tanajjahu an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Dan juga disucikan dari ucapan, perbuatan, dan kehendak. Nah, jadi begini Bu maksudnya. Jadi kalamun qadim artinya kalam Allah yang qadim, yang tidak diciptakan. Itu Bu, kalau kita ngedengarnya itu nggak ada kita ngerasa bosan. Ya kayak kita aja lah baca Al-Fatihah, yang juga dengar Al-Fatihah nggak ada bosan-bosannya. Kan begitu. Atau kayak kita ngaji juga, ini kan ngaji Al-Quran, Alhamdulillah Allah nggak kasih bosan. Nah, itulah salah satu diantara bukti daripada bahwa ini adalah mujizatnya Rasulullah, bahwa kalam Allah ini nggak membosankan untuk didengar. Dan juga tanajjaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin, disucikan Bu. Yang namanya kalam Allah ini dari ucapan selain Allah, disucikan dari apa? Perbuatan selain Allah. Al-Quran ini nggak dibuat-buat, nggak ada yang buat-buat Al-Quran, nulis Al-Quran nggak ada, disucikan. Dan juga disucikan dari kehendak keinginan orang lain. Jadi yang namanya kalam Allah ini bukannya ucapan Rasulullah, bukannya tulisan Rasulullah, bukannya kehendak Rasulullah. Salah satu buktinya ketika Allah berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, kan gitu, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara manusia. Kalau misalnya Nabi Muhammad itu enggak jujur ya katakan aja a'udzu birabbin nas, enggak kulnya enggak usah dibawa-bawa. Tapi karena Nabi Muhammad jujur sampai kul-kulnya dibawa-bawa, enggak ada yang dilebihin, enggak ada yang dikurangin. Dan juga bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu. Dan Al-Quran, dan dengan Al-Quran itu aku minta kesembuhan dari segala penyakit gitu. Dalam cahaya Al-Quran itu dalilun liqalbi inda jahli wa hairati, dan menjadi petunjuk hatiku ketika aku dalam kebodohan dan kebingungan. Nah jadi Bu, Al-Quran ini yaitu sifat juga sebagai obat, juga sebagai kesembuhan. Kalau misalnya kita punya penyakit batin, mungkin kita orang yang gampang marah, maka dengan kita mengkaji Al-Quran, mungkin emosi kita, marah kita bisa reda. Kalau kita mempelajari Al-Quran, sebelumnya kita nggak sabaran, maka itu kan penyakit batin juga. Maka bisa ibu menjadi orang yang bisa lebih sabar kalau ibu mengobatinya dengan Al-Quran. Begitu Bu, bahkan terkait penyakit fisik pun itu bisa dengan ayat Quran. Makanya terkadang kan kita minta doain di air ya kan, buat orang yang sakit, itu kan dengan dibacakan Al-Quran. Jadi obat baik lahir maupun batin, dan juga menjadi petunjuk ketika pada aku dalam kebodohan dan kebingungan. Ya kalau misalnya kita bodoh dalam menghadapi hidup, bingung dalam menghadapi hidup, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Al-Quran akan kasih petunjuk buat kita. Yang selanjutnya ini doa Bu. Apa doanya? Fa ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi, wahai Tuhanku anugerahilah aku dengan rahasia dari dalam huruf Al-Quran. Dan juga wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Dan juga terangilah atau berilah cahaya di hatiku, pendengaran dan mataku berkat Al-Quran. Ya, jadi Bu, di sini kan dikatakan anugerahi aku rahasia dalam huruf Al-Quran. Nah, kenapa di sini huruf Bu? Nah, yang perlu ibu-ibu ketahui Bu, Al-Quran atau bahasa Arab, Al-Quran kan bahasa Arab. Yang namanya bahasa Arab itu Bu terdiri dari 12 juta kosakata. Sementara bahasa Indonesia cuma 200.000 kosakata. Maka yang namanya Al-Quran Bu, kalau kita mau translate ke bahasa Indonesia itu nggak akan bisa. Makanya yang ada yang namanya terjemah Al-Quran sekali lagi itu bukan Al-Quran. Karena yang namanya Al-Quran itu nggak akan bisa diterjemahkan. Ibarat bahasa Indonesia itu segelas air, bahasa Arab itu lautan. Maka Al-Quran terjemah yang beredar itu nggak akan pernah bisa menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran. Ini kitab tafsir yang kita kaji aja ini, yang punya Syekh Mutawalli Sya'rawi 20 jilid Bu. Itu dari seorang Syekh Mutawalli Sya'rawi. Belum lagi dari ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang lain berjilid-jilid juga.
Dan bahkan nanti mungkin di hari sebelum kiamat juga akan ada ulama-ulama yang mentafsirkan daripada ayat Quran. Bahkan nanti nih kita bakal ngaji cuma satu ayat. Tapi nanti Bu, dari satu ayat tadi, nanti kita akan menemukan ada banyak petunjuk yang akan kita dapatkan. Dan begitu juga yang selanjutnya, wa ya Rabbi ya Fatah iftah qulubana, ya Tuhanku Maha Pembuka, bukalah hati kami dengan Al-Quran, pahamkan hati kami dengan ilmu syariat. Nah maksudnya gimana Bu? Jadi kita berharap kepada Allah mudah-mudahan hati kita terbuka dengan Al-Quran. Nah Bu, belum lama baru tadi saya dengar seorang ilmuwan, Profesor Jeffrey Lang, itu Bu, profesor matematika asal Amerika Serikat. Dia Bu, kalau kata dia sebelum saya masuk Islam, kalau kata dia, saya dulu mempelajari Al-Quran dulu. Dia bilang, nah ketika dia mempelajari Al-Quran, kalau kata Profesor Jeffrey, dia menemukan bahwa di Al-Quran itu berbicara hukum atau peraturan cuma 3%. Sementara sisanya 97% itu berisi etika, adab, moral, tentang cinta. Ya kan? Itu selebihnya itu dengan tema-tema besar yang berbicara aturan cuma 3%. Akhirnya saya cari tahu bener nggak ini Profesor ngomong begini. Saya cari tahu ternyata nggak meleset, nggak jauh meleset seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dan Imam apa tuh yang ada satu lagi itu Bu, yang namanya Al-Quran berbicara hukum kurang dari 8%. Artinya melesetnya nggak terlalu jauh. Tapi intinya berbicara aturan itu sedikit sekali. Maka Profesor Jeffrey bilang lagi, untungnya saya masuk Islam itu sebelumnya saya baca Quran. Ketika saya masuk Islam maka apa? Isinya aturan. Kalau misalnya saya sebelum itu belum mempelajari Al-Quran, tahu-tahu masuk Islam, maka saya akan disuguhkan aturan. Saya pasti keluar dari Islam. Tapi untungnya saya mempelajari Al-Quran dulu. Jadi sehingga apa? Dia bertahan di dalam agama Islam. Artinya apa Bu? Hikmah dari ucapan Jeffrey itu, Profesor Matematika Amerika. Hikmahnya Bu, bahwa ya terkadang kan kita, makanya orang-orang gak tertarik sama agamanya sendiri. Karena kan yang disuguhkan sama ustadz itu cuma aturan, halal, haram. Sementara nilai moral, etika, adab, cinta, kasih sayang, itu gak pernah diajarkan. Kenapa Bu? Ya karena semua ajaran itu adanya di Al-Quran. Sehingga wajar terkadang umat Islam jenuh dengan agamanya sendiri. Begitu. Karena apa Bu? Karena kan Al-Quran itu, Islam itu Bu, bukan cuma kumpulan aturan. Tapi Islam itu adalah jalan hidup yang penuh makna, penuh rahmat, dan bimbingan moral. Aturan itu Bu, cuma apa? Cuma kulit. Tapi intinya adalah hati yang tersambung kepada Allah. Kalau misalnya nih ibu mempelajari Al-Quran, terus hati ibu udah tersambung sama Allah, udah timbul rasa cinta, maka seberat apapun aturan udah gak bakal berat ibu rasakan. Kenapa Bu? Karena ibu jalani dengan cinta. Inilah pentingnya kenapa kita berharap, ya Rabbi ya Fattah iftah qulubana, wahai Tuhanku yang Maha Pembuka, bukalah hati kami dengan apa? Dengan Al-Quran. Wa fahim bihi qalbi ulu mas syariati, dan pahamkanlah hati kami dengan ilmu syariat. Dan yang terakhir yang jangan kita lupa yaitu apa? Wassalli wassallim ya ilahi limundiri, berilah salawat serta salam ya Tuhanku kepada siapa? Penyeru, pengingat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adada hurufin bi Qur'anin wa suratin, sebanyak huruf-huruf dan surah-surah yang ada di Al-Quran. Karena biar bagaimana juga Bu, Al-Quran ini gak akan sampai ke kita kecuali memang kan diturunkan sebelumnya kepada Nabi kita. Maka adalah satu hal yang menjadi kewajiban kita, jangan lupa bersolawat kepada Nabi, begitu Bu. Nah, mungkin itu aja terkait syair dan sholat. Nanti setiap minggunya begitu aja Bu ya, di awal dibaca aja, diulang-ulang sambil dihayati. Mudah-mudahan lempengan ibu baca ini syair,
Allah mendengar, Allah mengijabah doa kita semua. Amin. Nah seperti saya bilang, kita bahas hanya satu ayat. Yang mana coba ibu pikirin aja, kalau misalnya satu ayat ini ibu baca terjemah terus ibu ambil petunjuk, pasti kita nggak mudeng. Apa bu ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa qala, berkata Yakub, ya baniya, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babin wahidin, min babi wahid. Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu. Wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Tapi masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Ma ughniya ankum minallahu min syai'. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun. Innal hukmu ilallah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan kepadanya jugalah hendaklah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Coba bu, kalau ibu dengar sekilas terjemahan, kalau kita baca terjemahan Depak, petunjuk apa yang kita bisa ambil dari ayat yang kita dengar tadi? Bingung bu. Makanya perlulah kita namanya ngaji apa? Tafsir. Begitu bu. Apa bu penjelasan yang kita bisa dapatkan? Jadi bu, ayat ini bu berkisah tentang apa? Tentang yang tadinya kan sebelumnya kan diminta izin tuh, ya kan, nama bapaknya Nabi Yakub, diizinin lah sama Nabi Yakub, ya udahlah kalau emang lo maksa gue izinin, kan gitu. Cuman pesan gue satu, waqala, berkatalah Yakub, ya baniya, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Pesan bapak, ketika lo masuk pintu gerbang Mesir, itu jangan masuk cuma dari satu pintu, tapi masuk berpencar ke pintu-pintu yang lain. Begitu bu. Kenapa Nabi Yusuf bu berpesan begitu? Karena pintu Mesir itu memang ketika zaman dulu itu bukan cuma terdiri dari satu pintu, banyak pintu. Adapun tujuan kenapa disuruh berpencar, supaya lu jangan kelihatan seperti kelompok besar, seperti kelompok hebat. Apalagi wajahnya mereka memang ganteng-ganteng, bukan cuma Nabi Yusuf sebenarnya ganteng, semuanya ganteng-ganteng kalau menurut tafsir Ibnu Katsir. Tujuannya apa? Jangan sampai ketika lu rombongan besar, sampai ada orang menatap iri, menatap dengki, benci sama lu, jangan sampai. Jangan tunjukkan kemegahan lu, jangan tunjukkan kegagahan lu, sehingga menimbulkan orang dengki, jangan. Begitu bu maksudnya. Kenapa dilarang atau dilarang masuk hanya dari satu pintu, berpencar. Seolah-olah lu berjalan sendiri-sendiri aja gitu maksudnya. Begitu. Dan juga di dalam ayat ini itu kan mengenai penjelasan bu ya, penjelasan daripada ayat itu. Nah terus apa bu hikmah? Ya kan, sekarang kita berangkat ke hikmah apa yang kita bisa ambil daripada ayat yang pertama ini. Hikmah yang pertama yaitu Nabi Yakub bu mengajarkan kepada kita prinsip kehati-hatian dalam bertindak. Jadi meskipun ini mah Nabi Yakub meskipun dia seorang nabi kekasih Allah, tapi tetap bu dalam bertindak itu menggunakan nalar, make dia punya otak. Ya dengan apa? Dengan ikhtiar agar anak-anaknya ini jangan bertindak yang bisa menarik perhatian orang, ya kan? Untuk apa bu? Untuk bisa memandang dengki mereka. Salah satunya jangan masuk ke pintu gerbang Mesir dari satu pintu beramai-ramai, jangan mencar. Seolah-olah lu nggak kenal dah sama sekali masing-masing, seolah-olah lu biasa. Jangan nyiriin kalau kata kita mah, beda kata. Jangan flexing kalau terkait harta. Jangan terlalu nyiriin lu kaya, jangan terlalu nyiriin lu sukses, kan begitu. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan pandangan orang benci sama dia, dengki sama dia, dan bahkan bisa jadi berbuat jahat. Artinya di sini Nabi Yakub mengajarkan kepada kita kehati-hatian dalam bertindak. Emang benar takdir itu di tangan Allah.
Tapi untuk hati-hati itu kan di tangan kita dan kita diperintahkan. Ya sepertilah kita misalnya nih ngelepas anak mau kerja kemana misalnya kan. Iya tetap aja kita harus punya pesan kehati-hatian, hati-hati di kampung orang yang sopan. Hati-hati di kampung orang, jangan apa? Jangan nakal. Kan begitu. Kenapa? Bentuk kehati-hatian kita terhadap anak kita yang ada di rantau. Jangan sampai dia dicelakai orang karena perbuatan dia sendiri, kan begitu. Dan itu perlu, walaupun takdir memang di tangan Allah, tapi kita harus bertindak hati-hati. Sebagaimana Nabi Yakub berpesan kepada anaknya. Atau terkait pengusaha harta, misalnya kayak kita mau usaha, ya tetap aja kita harus punya perhitungan matang. Kira-kira kalau kita buka usaha di sini bagaimana, kan gitu. Bisa maju apa enggak, ada perlu diperhitungkan juga itu. Apalagi yang namanya kalau orang mau buka usaha, modal yang paling utama itu Bu, ilmu. Dan ilmunya itu pun harus melalui pengalaman. Kan begitu, kalau misalnya berangkat dari pengalaman, insya Allah dia udah tahu resikonya apa aja, kan begitu. Itu terkait kehati-hatian. Nah Bu, di sini juga yang kedua Bu, hikmah yang kita bisa ambil yaitu terkait kehati-hatian Nabi Yakub akan munculnya yang namanya kedengkian Bu. Nah masalah kehati-hatian Nabi Yakub ya kan akan timbulnya kedengkian itu bukan cuma di ayat ini Bu. Itu di ayat 5 juga disebutkan. Sebagaimana ketika Nabi Yakub berkata kepada Yusuf, apa dibilang Nabi Yakub? Qala berkata Nabi Yakub, ya bunayya wahai anakku, la taksus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara kamu. Fayakidu laka kaida inna syaitana li insanin aduwwum mubin. Karena mereka akan membuat makar terhadapmu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Nah Nabi Yakub sama model berpesan sebelum ini berpesan juga karena Nabi Yusuf kan bermimpi tuh bulan bintang sujud sama dia. Ini kan mimpi terkait keutamaan bahwa Nabi Yusuf ini utama. Maka pesan bapaknya lu jangan ceritain tong mimpi lu sama saudara-saudara lu. Karena ini kan mimpi baik kalau saudara lu tahu, saudara lu bisa dengki, bisa iri, lu bisa dicelakain. Jangan lu menceritain mimpi artinya Bu. Kalau zaman kita lu jangan flexing, jangan apa-apa pamer, punya harta sedikit pamer, jangan. Kenapa? Kan itu bisa menimbulkan kedengkian di hati orang, begitu. Bukan ini isyarat bahwa kepada kita Bu, tadi yang dari ayat yang kita bahas dengan ayat yang 5, bahwa yang namanya kita dilarang untuk flexing, untuk pamer. Karena yang namanya hasad itu memang datang dianggap dari orang yang dianggap lebih, kan begitu. Kalau misalnya kita didengkiin orang, dihasirin orang, berarti dia nganggap kita lebih. Karena memang logika kedengkian seperti itu, begitu Bu. Dan juga Bu, kita kan juga memang diajarkan untuk apa? Emang benar ya, sebelumnya kan kita pernah bilang, kalau misalnya kita ngelihat orang dapat nikmat, jangan gedek. Karena apa? Kalau kita gedek, nikmat itu nggak akan ke kita. Tapi ketika orang dikasih nikmat, kita harus senang dengan nikmat tadi. Agar apa? Agar nikmat tadi juga mampir ke rumah kita. Emang benar. Cuman kan nggak semua orang bisa kayak begitu Bu. Nah maksudnya nggak semua orang bisa kayak begitu. Bagaimana? Ya ketika kita dapat nikmat, jangan suka diumbar-umbar. Jangan semua orang lain harus tahu. Karena kan orang nggak semuanya hatinya begitu. Kadang orang yang nggak dengar nikmat yang ada di diri kita, lebih kita, kadang kan ada orang yang gak suka. Makanya ini pentingnya bagi kita untuk menjaga omongan. Makanya adalah salah satu pesan yang pesan ini gak tahu dari siapa, tapi ada yang bilang katanya Sayyidina Ali, tapi saya sendiri gak menemukan sumber bahwa ini adalah perkataan Sayyidina Ali. Tapi siapapun yang mengatakan hal ini, saya setuju dengan apa yang disampaikan. Apa Bu? Jangan bicarakan hartamu di hadapan orang miskin. Jadi kalau ngomong duit gue banyak begini begitu, jangan di hadapan orang miskin. Gitu. Ya. Yang kedua, jangan berbicara kesehatanmu di hadapan orang sakit.
Ya udah itu, jangan gua mah alhamdulillah masih sehat, makan apa aja nggak masalah. Sementara yang di sebelahnya penyakit asam urat yang apa aja udah dilarang. Agak peleng-pelengan dia, kasihan. Kan begitu. Jangan bicara kekuatanmu di hadapan orang lemah. Kita ngomong begini masih kuat ini, masih kuat itu. Sementara yang kita ajak ngomong orang yang udah jompo, orang udah susah, tega bener kita. Kan begitu. Terus apalagi jangan berbicara kebahagiaanmu di hadapan orang sedih. Buset, kita berbicara kebahagiaan. Alhamdulillah, kemarin baru jalan-jalan ke sini ke sana. Sementara dia lagi sedih, mikirin utang belum kebayar-bayar. Apa kagak tambah sedih itu? Kan begitu. Kalau hatinya bersih, kalau kotor dengki dia jadi sama kita. Begitu juga jangan berbicara kebebasanmu di hadapan orang yang terpenjara. Dan juga jangan berbicara tentang banyaknya anakmu di hadapan orang yang gak punya anak. Ya ini juga hati-hati. Kita harus peka gitu dengan perasaan orang. Jangan ngomongin anak di hadapan orang yang gak punya anak. Gitu, sedih Bu. Dan begitu juga jangan berbicara tentang orang tuamu di hadapan anak yatim. Kenapa? Karena mereka sudah cukup terluka dengan ujiannya. Jangan tambah kita bikin luka. Kalau sekali lagi mereka hatinya bersih, kalau kotor kita dicelakain, Bu, kita didengkiin. Begitu, itu yang paling buruk. Makanya intinya apa Bu? Ya saling ngerti lah ketika orang dapat nikmat, ya kita senang dengan nikmat itu, mudah-mudahan nih nikmat itu sampai ke kita. Tapi ketika kita yang dapat nikmat, udah jangan cerita-cerita. Ini kita dapat nikmat duit nih, orang mah gak usah pakai cerita-cerita, ada duit bagi. Biar orang tahu kita banyak duit, karena bukan karena dia dengar, karena dikasih. Nggak mungkin itu Bu orang marah. Dan cerita kalau kita banyak duit cuman ngomong aja dikasih kagak, ya itu yang salah. Jadi intinya apa Bu? Kita saling ngerti, apalagi nih Bu ya, ini kan nanti insya Allah minggu depan kita mau haul, ya Bu ya. Nah haul itu insya Allah nanti ada sembako tuh. Nah ini kan kita harus sama-sama ngerti, ya kan. Yang misalnya nih ada yang biasa ngaji, ada yang gak biasa ngaji. Jangan sampai yang biasa ngaji jadi iri, enak banget ya, atau ngaji dapat sembako, misalnya kan begitu. Itu kadang ada itu yang saya kedengeran sampai ke telinga saya begitu. Nah ini jangan sampai begitu, gitu. Artinya apa? Ya alhamdulillah lah didapat rezeki. Atau sebaliknya juga yang jarang ngaji, ya kan. Tahu-tahu dia dapat sembako, ya jaga juga lah perasaan orang yang sering ngaji. Gue pengen ngaji lah, gue rajin dah besok lah. Begitu. Jadi harus sama-sama ngerti. Yang pertama nih yang pelajaran, kenapa saya punya dalil terkait masalah ini Bu. Saya punya dalil. Pertama, bagi orang yang misalnya kayak gitu, ibu biasa datang, atau yang gak biasa datang ngaji dapat sembako. Itu ada dalilnya Bu. Supaya ibu jangan iri. Pertama, dulu ketika perang Hunain, itu kan ada muhajirin, ada ansor. Ternyata harta rampasan atau pembagian harta rampasan perang ketika perang Hunain itu lebih banyak dibagikan kepada muhajirin, orang-orang yang baru masuk Islam sebutlah gitu. Ya kan? Nah ketika itu orang ansor yang pengorbanannya udah banyak, ya kan? Ternyata cuma dapat dikit. Sampai dihembuskan Rasulullah nggak adil. Rasulullah dengar ini Bu sedih Bu. Sampai akhirnya Rasulullah SAW berbicara di hadapan mereka. Ya ma'syaral ansar, wahai kaum ansar, alam tardau an yadhhaban nasa bisay'in minad dunya. Apakah kalian tidak puas dengan apa yang telah kalian dapatkan sementara orang-orang lain membawa harta rampasan dunia? Wa tadhhabu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila manajilukum. Sementara kalian pulang membawa Rasulullah ke rumah-rumah kalian. Artinya emang lu nggak redo kalau didapatkan dunia. Dia kan cuma dapatkan dunia. Orang Ansor kan orang Mekah, orang Muhajir orang Mekah, dia cuma dapatkan dunia. Kalau lu semua kan dapatkan gua Rasulullah. Jadi Rasulullah walaupun dia asli orang Mekah Bu, tapi dia lebih memilih hidup di Madinah yang itu tempatnya kaum Ansor. Sekarang lebih bahagia mana, lebih beruntung mana? Muhajirin apa lu?
Itu pada nangis semuanya, Bu. Nah begitu juga ibu-ibu yang biasa ngaji, ya kan? Toto yang gak bisa ngaji datang dapat misalnya nikmat dunia. Ya nggak apa-apa, Bu, dia cuma dapat nikmat dunia. Lah ibu yang udah ngaji rajin, ibu bukan cuma dapat nikmat dunia, ibu dapat nikmat ilmu, nikmat akhirat. Jangan iri. Ibu udah dapat lebih banyak. Jangan iri sama orang jarang ngaji, jangan. Nggak apa-apa. Kita senang dia dapat nikmat, kita dapat nikmat, kan gue lebih banyak. Jangan diiriin, kasihan. Karena kan kita nggak tahu kondisi dia, apa dia kerja, apa dia repot ngurusin anak, begitu, Bu. Dan begitu juga sebaliknya. Yang jarang ngaji, tahu-tahu pas ngaji dapat sembako atau dapat apa, misalnya nikmat. Ya nggak apa-apa kalau misalnya itu karena keadaan dia. Tapi kalau misalnya karena malas, ya kan yang perlu diingat nih, ibu-ibu yang mungkin ngajinya karena malas, yang perlu diingat, Bu, jadi Rasulullah SAW dulu ketika itikaf di masjid. Nah ketika itu disamperin lah sama istrinya Sofia. Yang namanya istri Rasulullah dulu, Bu, nggak ada yang kebuka kayak kita, pakai cadar semua, ya kan? Sampai ada Sofia ini masuk ke masjid. Nah ketika keluar diantar lah sama Rasulullah keluar masjid. Nah ketika Rasulullah dan Sofia keluar masjid, ada dua sahabat ngeliatin tuh. Nah sahabat ini ketika ngeliat Rasulullah berduaan sama perempuan, lari buru-buru. Langsung dipanggil sama Rasulullah. Tunggu dulu. Ini istri gua Sofia. Maka dia bilang, subhanallah ya Rasulullah. Lalu langsung Rasul bilang apa? Sesungguhnya setan itu mengalir ke dalam diri manusia seperti aliran darah. Artinya apa, Bu? Rasulullah tahu, khawatir, dia kepikiran macam-macam gara-gara Rasulullah berdua-duaan sama perempuan. Apalagi yang namanya istri Rasulullah, Bu, dulu itu bisa jadi katakan nggak semua sahabat kenal. Karena yang namanya hijab, niqab, itu wajib bagi istri Rasulullah. Maka ketika Rasulullah berdua-duaan, kan yang dua ini dikhawatirkan Rasulullah fitnah. Maka dipanggil lah, dikhawatirkan takut dia mikir macam-macam, kan gitu. Dipanggil, gue ini istri gue, bukan siapa-siapa. Nah begitu juga nih buat ibu-ibu yang malas ngaji, ya ngertiin juga lah perasaan yang lain, kan gitu. Karena nggak semua juga orang bersih, dia punya hati, begitu, Bu. Dan juga selanjutnya, Bu, kenapa Nabi Yakub, Bu, sampai mengingatkan sampai 2 kali masalah kekhawatiran akan timbulnya yang namanya hasud. Jadi, Bu, yang pertama, kenapa Nabi Yakub sampai mengingatkan kok sampai 2 kali? Karena yang namanya hasud itu, Bu, bisa muncul kapan aja, di mana saja, kepada siapa saja. Kepada saudara ibu pun bisa. Ibu dihasudin sama saudara, enggak menutup kemungkinan, sangat bisa. Kenapa Nabi Yusuf dihasudin sama abang-abangnya? Ya kayak apalagi kita yang bukan keluarga Nabi. Ya enggak, bisa ada kemungkinan dihasudin, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sampai mengingatkan sampai 2 kali gitu? Karena apa? Efeknya bisa membahayakan. Bahkan Allah juga sampaikan mengajarkan apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diajarkan berlindung daripada kejelekan orang-orang yang hasud. Sampai untuk hasud ini, Bu, kita diminta sama Allah meminta perlindungan. Karena saking bahayanya ini, Bu, hasud ini, dengki ini. Karena efeknya apa, Bu? Yang pertama, kalau dia berani, kalau orang hasud ini berani, itu bisa sampai dia ngebunuh. Itu yang paling berani. Atau kemungkinan kedua, kalau dia nggak berani ngebunuh, nyantet dia. Bisa disantet itu. Kalau nggak berani secara terbuka disantet. Tapi ini juga termasuk kategori berani sebenarnya. Kalau orang berani nyantet orang, berarti dia siap masuk neraka itu kan orang. Atau yang paling mungkin yang nggak sampai nyantet, itu, Bu, menatap kita dengan pandangan dengki. Sehingga menimbulkan yang namanya penyakit ain. Itu ada penyakit yang namanya penyakit ain, Bu. Yang disebabkan cuma karena pandangan aja. Orang memandang sinis. Itu bisa, jangan dikira nggak bisa menimbulkan penyakit. Bisa. Dan itu sangat nyata kalau kata Rasulullah.
Nah jadi Bu, mengenai penyakit ain ini Bu, ini penyebabnya itu ada dua Bu. Ini sekaligus kita ulas ya, mudah-mudahan menjadi ilmu juga. Jadi penyakit ain itu penyebabnya ada dua. Pertama, ain karena hasad. Jadi ain karena hasad ini ketika kita orang mandang nih dengan tatapan sinis kepada kita, tatapan dengki, kesel, sebel, itu bisa menimbulkan dengan namanya penyakit ain. Itu yang pertama. Atau Bu, ain juga, penyakit ain ini bisa timbul justru sebaliknya. Karena tatapan takjub, karena tatapan kekaguman. Jadi Bu, pandangan kagum dengan tanpa disertai memuji Allah, misalnya Masya Allah, Barakallah, ini bisa menjadikan apa Bu? Menimbulkan atau menyebabkan penyakit ain. Contoh, ibu nengokin misalnya nih, ada salah satu misalnya anak yang baru lahir dari ibu-ibu sekalian. Ibu tengokin itu anak lucunya bukan main, gemesinnya bukan main. Sampai ibu bilang, aduh lucu banget bocah, cakep banget. Tanpa ibu menyertakan Masya Allah, Tabarakallah, nih anak lucu banget. Itu Bu, bisa menyebabkan penyakit ain. Hati-hati. Kalau kita nengokin anak kecil, jangan kita memujinya, menatapnya dengan tanpa disertai ucapan Tabarakallah, Masya Allah. Itu harus disertakan, karena kalau misalnya ibu gak menyertakan bentuk pujian kepada Allah, ini bisa menyebabkan si anak ini kena penyakit ain. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah fa innal ainu haq." Karena sesungguhnya apa? Jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya, maka hendaklah dia mendoakan keberkahan padanya. Karena sesungguhnya ain itu nyata. Artinya Bu, penyakit ain memang benar ada. Bagaimana analogi itu kita memahami penyakit ain? Ibu tahu radiasi. Kalau kita ronsen, ya kan? Itu kan sangat dilarang, kayak anak ibu hamil masuk ke situ, nggak boleh. Bahkan itu ruang isolasi. Nggak boleh sembarangan orang masuk ke ruang ronsen itu, Bu. Karena ada radiasi tertentu. Kenapa? Itu bisa berefek buruk bagi orang ketika terkena radiasi tadi. Nah, ain itu kalau kita mau bikin ilmiah seperti itu Bu. Memiliki radiasi, memiliki efek buruk walaupun dia nggak kelihatan, tapi nyata. Begitu Bu. Nah, bagaimana Bu tanda kalau orang kena ain atau yang dikacar dari ain itu apa aja sih? Yang pertama, fisik bisa dikacar. Ketika misalnya fisiknya yang kena, itu bisa apa Bu? Yang timbul, dia bisa jatuh sakit, dia bisa demam, dia bisa lumpuh mendadak. Terus apa lagi? Bisa ada yang ngalami kerontokan rambut. Kan gitu, bisa mimisan, misalnya darahnya tahu-tahu. Walaupun menurut analisa dokter nggak ada apa-apa. Tapi nyata penyakit fisiknya ada. Nah itu bisa jadi ada indikasi ain. Ain yang mengacar fisik seseorang. Atau juga ain juga bisa ngacar psikis, bukan cuma fisik. Psikis seseorang, yaitu apa? Dia jadi depresi, itu yang pertama. Atau misalnya gelisah, bahkan bisa jadi gila. Itu disebabkan mungkin ada tatapan yang menimbulkan dia terkena itu Bu, penyakit ain. Begitu. Dan juga kayak kita tahu misalnya malas ibadah, malas ngaji, ya kan? Makanya kayak kita selesai ngaji, udah jangan macam-macam, jangan bertingkah yang bikin orang kesel. Tahu orang natap dengki, tahu besok menjadi malas ngaji. Kenapa? Penyakit ain itu. Bisa jadi begitu. Hati-hati. Atau juga terkait, dia juga bisa ngacar usaha. Misalnya kita punya usaha yang tadinya maju, karena orang mandang usaha kita dengan tatapan sinis, dengki, tahu-tahu mendadak sepi misalnya. Nah itu juga efek daripada apa? Ain, pandangan mata. Begitu. Atau terkait hubungan sosial, keluarga, baik di keluarga, di rumah tangga, atau kita cekcok, salah paham sama istri begini dan begitu. Itu karena apa? Bisa jadi itu disebabkan oleh ain. Nah bagaimana Bu cara mengobatinya? Cara mengobatinya dengan doa, dibacain doa ruqyah, falak bin nas, ayat kursi.
Nah kalau misalnya ternyata yang menyebabkan penyakit ain kita karena tatapan takjub, misalnya nih ibu punya anak ditengokin sama orang dan orang itu menyanjung-nyanjung anak kita, menatap dengan tatapan takjub, tapi dia nggak mengucapkan tabarakallah, subhanallah. Tahu anak kita sakit, maka kan indikasi oh mungkin dia nih bukan penyebab, istilahnya perantara yang menjadikan anakku penyakit ain. Panggil bu, panggil bu, ini anak saya kayaknya kena ain bu. Ibu tolong saya minta ibu wudhu, nanti air wudhu ibu saya tadangin. Nah ketika udah ditadangin itu diguyurin ke badan yang terkena ain tadi. Nah itu salah satu obat yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya anak itu terkena ain, jadi wudhunya orang yang menyebabkan ain itu diminta. Nah nanti saya bekas wudhunya itu diguyurin ke yang terkena ain begitu bu. Ini masih panjang ini sebenarnya. Lanjut ya. Nah jadi bu, yang selanjutnya, nah di sini kan di ya, kayak nanggung kalau nggak selesai kan, kalau nggak selesai. Nah jadi kan di sini dikatakan apa? Wama ugniya'ankum minallah min syai'inil hukmu ilallah. Ya, jadi namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Jadi bu, di sini kan ada yang kita lihat bu ya, atau hikmah, hikmah pelajaran yang kita bisa ambil daripada kisah Nabi Yakub ini. Jadi ada kolaborasi antara sebab dan musabab. Karena kolaborasi antara sebab dan musabab, jadi sebab itu bu ya sebabnya, musabab itu Allah penentunya. Itu ada kolaborasi. Yang pertama, kenapa harus ada sebab dan musabab? Maksudnya kayak gini, Nabi Yakub mengajarkan supaya anaknya jangan sampai dihasudin orang. Tapi tetap kalau kata Nabi Yakub mah keputusan di tangan Allah. Artinya ya kita nggak tahu yang namanya hasil dari usaha kita, ya serahinlah ke Allah. Karena adanya musabab dan sebab musabab agar supaya kita tuh nggak menyekutukan Allah. Ketika kita berobat, tetap bu yang namanya berobat itu adalah sabab. Tapi yang namanya nanti sembuh apa enggaknya itu kan di tangan musabab Allah. Ya udah berobat aja, inil hukmu ilallah, masalah nanti sembuh enggaknya itu urusan Allah begitu. Dan juga agar kita terhindar daripada kerusakan dalam berpikir. Jadi kalau orang yang hanya berpegang terhadap sebab, bisa jadi pada satu hal yang namanya materialisme atau syirik kecil. Dipercaya cuma sebab aja, yang nyemuin dia itu penyakit, yang bisa bikin dia kaya itu adalah rajin, misalkan. Padahal yang menyembuhkan penyakit dia, yang bisa bikin dia kaya adalah Allah. Walaupun ya tetap Allah mengharuskan dia usaha. Walaupun Allah harus mengharuskan dia berobat. Atau kalau misalnya kita cuma percaya sama Allah aja, sama sebab kita nggak percaya misalnya. Ya maka yang timbul apa? Fatalisme, kemalasan. Rezeki mah bagaimana Allah. Akhirnya kagak kerja. Ini juga salah. Artinya apa bu? Perlu keseimbangan antara apa bu? Antara ikhtiar dan tawakal begitu bu. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala di ayat lain bilang apa? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Maksudnya gimana bu? Nah jadi bu maksudnya di situ kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah yang kita perlu analisa dari kata maknya di situ. Jadi mak di situ bu itu isim mausul yang berarti apa yang atau sesuatu yang ada pada dia. Contohnya ma bi kaumin. Allah nggak akan merubah apa yang ada pada satu kaum. Nah ini kan merujuk kepada hal umum, bisa jadi apa? Allah nggak akan merubah kondisi moral negara kita, keberkahan negara kita, kemakmuran negara kita, ya kan? Kecuali apa? Kita merubah ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Maksudnya mengacu kepada niat kita, rakyatnya ini bagaimana. Makanya kalau kita ngeliat kondisi kita,
Apakah mungkin negara kita maju? Ya lihat aja bagaimana pejabatnya. Kalau masih seneng koruptor, ya kan, masih seneng begini begitu, udah jauh itu, udah jauh daripada negeri kita, jauh daripada makmur. Begitu juga terkait misalnya diri kita nih, terkait keluarga misalnya. Sekarang Allah nggak akan merubah keadaan keluarga kita misalnya, terkait ekonomi kah, terkait rumah tangga misalnya terkait dalam rumah tangga hubungan sama suami istrinya. Allah nggak akan merubah keadaan suami istri kita nih rumah tangga yang sering ribut-ribut, kecuali mabian pusin orang-orang termasuk suami istri itu merubah dirinya. Ya dengan apa? Dengan ilmu. Kan begitu, kalau misalnya ternyata kita suami istri berantem terus, sementara petunjuk Allah nggak dikaji, kan gitu, sikap kita nggak dirubah, itu nggak akan pernah Bu, sampai kapanpun ribut seumur umur. Coba kalau kita ngaji misal, oh ternyata kunci daripada langgengnya rumah tangga apa Bu? Ketika kita punya salah, ngaku punya salah. Itu, karena apa Bu? Ya karena kalau misalnya kita punya salah, sekedar ngaku aja sih sebenarnya nggak cukup. Kadang-kadang kan begini, ya dah gue ngaku salah. Terus juga berhenti sampai di situ tuh. Ya abisnya lu begitu sih, begitu kan akhirnya nyalain lagi, ribut lagi. Udah cukup mengakui kesalahan, diinsafi kesalahan tadi, kan gitu. Kalau misalnya nggak ada ngerubah ke dalam nggak akan bisa. Begitu juga terkait kita nih Bu. Ya kan kita pengen lah yang namanya perilaku kita jadi orang yang baik. Maka apa Bu? Ya ubah ruhani kita. Caranya gimana? Ya banyak perdalam ilmu, ya kan, yang bisa menata hati kita, diri kita, sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita. Jadi inti atau kesimpulan yang kita bisa ambil Bu di dalam ayat ini Bu, bahwa tawakal sejati itu Bu artinya yaitu apa? Kita mengambil sebab dengan maksimal, namun bersandar sepenuh hati kepada Allah, bukan kepada sebab itu sendiri. Dan juga kalimat inil hukmu ilallah itu artinya apa? Adalah bentuk penyerahan total pada keputusan Allah, bahwa hanya Allah yang berkuasa menilai dan memutuskan hasil dari setiap usaha kita gitu, bukan diri kita. Mungkin itu saja, insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.